tema maf'ul fi. Ma huwal maf'ul fi? Apa itu maf'ul fi? Maf'ul fi di dalam nahwu bisa disebut juga sebagai dzaraf zaman atau dzaraf makan. Dzaraf zaman adalah kalimat isim yang dibaca nasab yang menunjukkan arti waktu atau masa dengan memperkirakan arti fi. Macam-macam dzaraf zaman. Macam-macam dzaraf zaman. Al-yauma, al-lailata, saharon, qodan, atamatan, itu bukan alamatan ya, salah. Atamatan, sobahan, masaan, abadan, ghadwatan, bukrotan, amadan, hinan, aman, syahron, saatan, sama usbu'an. Al-yaum, yang dimaksud al-yaum di sini adalah min tulu'il fajar ila ghurubi syams, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Al-lailah, yang dimaksud al-lailah di sini adalah min ghurubi syams ila tulu'il fajar shadiq, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Saharon, nah ini maksud saharon di sini adalah akhirul lail qubailal fajar, akhir malam mendekati fajar. Godan, yang dimaksud godan di sini adalah ismul yaum alladzi ba'da yaumi, nama hari setelah harimu, setelah hari ini. Atamatan, atamatan yang dimaksud di sini adalah thuluthul lail awal, sepertiga dari malam, sepertiga malam awal, sepertiga awal malam. Kemudian sobahan, sobahan yang dimaksud di sini adalah nisful lail ila zawal, dari pertengahan malam sampai zawal. Masaan, yang dimaksud masaan di sini adalah minat duhur ila nisfil lail, dari waktu duhur sampai pertengahan malam. Kemudian abadan, yang dimaksud abadan di sini adalah zamanul mustaqbal alladzi la nihaya limuntah, yang enggak ada ujungnya. Zaman untuk mendatang yang enggak ada ujungnya. Ghadwatan wa bukratan. Ghadwatan wa bukratan ini satu jenis. Yang dimaksud di sini adalah min sholati subuh ila tulu isyam, dari selesai salat subuh sampai tulu isyam, sampai terbitnya matahari. Kemudian amadan, yang dimaksud amadan di sini adalah isim li zaman mustaqbal, isim untuk waktu yang akan datang. Kemudian hinan, hinan di sini adalah isim li zaman mubham, isim untuk zaman yang mubham, yang kurang yang kurang jelas atau yang ragu-ragu. Kemudian aman, aman adalah tahun, syahron adalah bulan, ya, 1 tahun, 1 bulan, saatan, usbu'an. Kemudian dzaraf makan. Dzaraf makan adalah isim yang dibaca nasab yang menerangkan arti tempat dengan memperkirakan arti fi di dalamnya. Macam-macam dzaraf makan. Yang pertama amam, amam artinya depan. Khalfa, khalfa artinya belakang. Qudam, qudam juga artinya depan. Waro'a, waro'a juga artinya di belakang. Fauqa, fauqa artinya di atas. Tahta, tahta artinya di bawah. Indah, indah artinya di sisi atau di dekat. Ma'ah, ma'ah artinya bersama, yang bersama dalam satu tempat. Kemudian iza'ah, hida'ah, tilqa'ah, itu satu macam yang artinya di hadapan. Kemudian isim dzaraf zaman yang bisa menjadi maf'ul fi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, isim zaman mukhtas, yaitu isim zaman yang menjadi jawaban dari kalimat mata. Mata tasiru,
yaumal khamis, di hari Kamis. Kalau diartikan ada dinya, makanya dibilang isim dorof zaman karena memberikan adanya fi. Yaumal khamis, di hari Kamis. Kemudian isim zaman ma'dud, isim zaman yang menjadi jawaban dari kam. Kam i'takafta, berapa lama kamu telah i'tikaf? Usbu'an, dalam 1 minggu. Kemudian mubham, isim zaman mubham, isim zaman yang bukan menjadi jawaban dari mata ataupun kalimat kam. Jelas tuh hina, yang artinya saya telah duduk sewaktu-waktu, di sewaktu-waktu. Kemudian sedangkan isim makan yang bisa menjadi maf'ul fi ada 2 macam. Yang pertama, isim makan mubham atau asmaul jihad, yaitu apa aja? Ada fauqa, ada tahta, ada yamin, ada imal, ada amam, ada khalaf. Kemudian yang kedua, isim makanul maqadir, yaitu isim yang menunjukkan ukuran ada 3, yaitu milun, farsah, sama barid. Di sini diperinci. 1 farsah itu sejarak 5,5 km. Milan, 1 baridan itu ukurannya 22 km. 5, dalam kurung 5,5 dikali 4 km hasilnya 22. Kemudian Milan, 1 Milan artinya 4.000 diro. Dalam kurung 1.848 meter atau 1,8 km. Ya, sekian dari kami. Monggo untuk Bapak Saifuddin Zuri untuk meringkas dari penjelasan barusan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Nah, terima kasih buat Ukti Lulu atas penjelasannya yang menerangkan tentang maf'ul fi, di mana maf'ul fi adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan waktu atau tempat terjadinya fi'il yang menjadi jawaban dari pertanyaan kapan atau di mana terjadinya fi'il. Kali ini saya akan membawakan contoh-contoh dari dorof zaman. Misalnya Safaratit ta'iratu lailan. Lailan di sini sebagai dzarf zaman yang mansub dengan fathah. Kemudian yazuruni Sufyanu yaumal ahadi. Di sini yauma adalah dzarf zaman mansub bil fathah, juga dia sebagai mudhof, dan al ahadi adalah sebagai mudhof ilaih. Kemudian adhabu ila baitika qabla al-maghribi. Di sini qabla adalah dzarf zaman mansub dengan fathah dan dia juga sebagai mudhof, dan al-maghribi adalah mudhof ilaih. Yaqumu Muhammadun min naumihi sabahan mubakkiran. Di sini sabahan adalah sebagai dzarf zaman yang mansub dengan fathah. Zahabtu ila syatihil bahri amsi. Amsi di sini adalah dzarf zaman tapi dia mabni. Jadi dia tidak bisa mansub dengan fathah. Muhammadun yarji'u minal madinati naharon. Naharon di sini adalah sebagai dzarf zaman yang mansub dengan fathah. Yaqra'ul Qur'ana ba'da sholati subhi. Di sini ba'da adalah dzarf zaman mansub dengan fathah dan dia sebagai mudhof, dan sholat ini adalah mudhof ilaih dari ba'da dan dia sebagai mudhof dari as-subhi. As-subhi adalah mudhof ilaih dari sholat. Sa'abda'ud dirasata godan. Godan adalah dzarf zaman yang mansub dengan fathah. Intadhartuhu burhatan. Burhatan di sini sebagai dzarf zaman yang mansub dengan fathah. Kemudian
Safara Khalidun Sobaha Sabti. Di sini Sobaha adalah dzarf zaman mansub dengan fathah dan dia sebagai mudhof. Sabti adalah mudhof ilaih dari Sobaha. Kemudian selain dzarf zaman ada juga dzarf makan. Di sini saya akan memberikan contoh dari dzarf makan. Waqafatil talibu amamal mudarrisina. Amama adalah dzarf makan mansub dengan fathah. Id yubayyi'unaka tahta syajarati. Tahta adalah dzarf makan mansub dengan fathah. Waqtuluhu haitsu saqibtumuhu. Haitsu di sini dzarf makan tapi dia mabni. Qa'adtu wara'al mudarrisi. Wara'a adalah dzarf makan di mana dia mansub dengan fathah. Jalastu 'indal muallimi. 'Inda adalah dzarf makan dan dia juga sebagai mudhof dari al-muallimi adalah sebagai mudhof ilaih. Jalastu tilqa'al ka'bati. Tilqa'a adalah dzarf makan yang mansub dengan fathah dan dia sebagai mudhof dan al-ka'bati adalah mudhof ilaih. Sirtu Milan. Milan di sini sebagai dzarf makan kemudian wajadtu baitika syarqal masjidi. Syarqa di sini sebagai dzarf makan dan dia sebagai mudhof dan al-masjidi adalah sebagai mudhof ilaih. Adhabu ila suqi shimal al-mahattati. Shimala adalah dzarf makan yang mansub dengan fathah dan dia sebagai mudhof dan al-mahattati adalah mudhof ilaih. Jalastu tilqa al-ka'bati. Tilqa adalah dzarf makan dan dia sebagai mudhof dan al-ka'bati adalah sebagai mudhof ilaih. Mungkin demikian contoh-contoh dari dzarf zaman dan dzarf makan yang kami sampaikan. Monggo, barangkali ada diskusi atau ada tambahan. Silahkan dari teman-teman. Apa izin bertanya, Ustaz? Iya, silahkan. Mau bertanya tentang tarkib. Kalau yang mengenai ini, berarti kalau mentarkibi hanya itu ya, dzarfu zaman mansubun bil fathah, begitu saja ya, cukup. Terus yang kedua, kalau yang haitsu bagaimana kalau menarkibi? Kalau yang mabni maksudnya begitu. Terima kasih. Nah, terima kasih atas pertanyaannya dari Ufti Latifatul Qulbi. Untuk mentarkib atau mengi'rab dari dzarf makan atau dzarf zaman, untuk dzarf makan ya dia kalau dia mansub itu maf'ul bih, dzarfu makan mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Kemudian kalau dia ada kalimat sesudahnya yang dia sebagai mudhof, jadi dia huwa mudhofun. Sedangkan untuk haitsu itu adalah dia hanya ini aja, jadi maf'ul bih mabniun
Jadi untuk seperti haisu itu adalah huruf makan mabniun ala 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 dhammi bi mahalli nasbin maf'ulun fi gitu. Jadi dia mabni atas atas dhamma fi mahalli nasbin maf'ulun fi gitu. Barangkali bisa ini diterima jawabannya. Nah, Ustaz, syukron. Mohon diulang yang tadi yang sebelumnya haisu. Ustaz. Haisu Yang sebelum haisu. Yang kayak Laila misalnya atau yang apa Laila. huruf makan tadi. Yang gimana contoh apa? sebelumnya? Dorof makan, dorof zaman. Ya, boleh dua-duanya, Ustaz. Ya, misalnya ini naharon ya. Naharon Nah, naharon kalau kita tarkib atau i'rab maf'ulun fi atau dzarfu zaman mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Karena dia bukan mudhof maka tidak ada mudhofnya gitu. Kalau seperti ba'da maf'ulun fi dzarfu zaman mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhiri wa huwa mudhafun. Solati adalah mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu ad-dhahiratu ala akhiri. Begitu Mufti Latifatul Qalbi. nah, Ustaz, syukron. Barangkali ada pertanyaan yang lain. Ya, saya bertanya. Halo? Ya, silahkan Pak Masud. Saya tertarik di dzaruf zaman, di kata-kata bahwasanya semua dzaruf zaman itu kan mansub, harokatnya kan fathah. Nah, kalau saya baca di surat Al-Qadr itu lailatannya berbeda-beda itu. Yang pertama di ayat pertama itu kan inna anzalnahu fi lailatil qadr. Di situ karena kemasukan huruf jar jadi lailati. Sementara yang di ayat kedua itu lama ada rofa sama lailatul kayak tul cuma. Nah di ayat ketiga juga lailatul qadri. Itu apakah masuk dalam dzaruf zaman atau karena kemasukan huruf jar atau mubtada yang di ayat 3 itu jadi lailatul gitu. Atau itu mubtada khobar. Bahwasanya kan tadi semuanya yang dzaruf zaman tadi kan kata ya kayak yauma, lailata, bukrotan, saharon, kodan itu kan. Ya di surat Al-Qadr ini itu masuk dalam kategori dzaruf zaman apa karena kemasukan huruf jar itu? Pertanyaan. Lulu barangkali bisa bantu jawab. Mungkin enggak kan tadi kenapa harokatnya berbeda-beda ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di lailah kan aslinya lailah kan termasuk dzaruf zaman, tapi kenapa kok harokatnya di situ pakai kasroh? Nah, mungkin apa kan ini Al-Qur'an ya Bapak. Kalau Al-Qur'an kan mungkin tidak selalu berpedoman dengan kaidah nahwu kan gitu mungkin ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mungkin sih. Kalau menurut kaidah kan seperti itu, harusnya kan lailatah karena dia kan dzaruf zaman. Barangkali karena mungkin ini dalam Al-Qur'an juga saya pernah tahu juga sebabnya kenapa kok di situ harokatnya juga ini adalah filatif. Kalau secara tulisan kenapa kok harokatnya kasroh kan pasti kalau kita lihat termasukkan jer. Tuh, apa adalah kapan lailatu? Kenapa kok lailatu yang mungkin karena kedudukannya dia menjadi apa atau apa di situ kan itu. Tapi kalau ditanya kenapa kok bukan nasob? Kan dia dzaruf zaman tuh. Ya.
itu saya juga kenapa juga mungkin karena memang kan ada perkataan kalau syair syair Arab atau mungkin Quran itu apa tidak bisa dipatokan dengan aku, maksudnya seperti itu, mungkin barangkali seperti itu. Itu dari saya. Barangkali yang lain monggo yang punya wawasan lebih yang punya jawaban lebih unggul bisa diberikan. Pak Saifuddin, silahkan. Atau yang lainnya, Ustaz Imam Rizwanto, mana ya? Nah, Ustaz, kalau saya baca di Al-Quran I'rab, untuk I'rab dari fi'lailati adalah muta'alliqani bil fi'li. Dia juga sebagai mudhaf dan al-qadri sebagai mudhaf ilaih gitu, Ustaz. Ya. Pak Abdurrauf. Hadir Ustaz. Iya, gimana itu Pak tadi Pak? Kira-kira menurut jenengan? Mungkin detail yang dimaksud, yang ditanyakan itu gimana Ustaz? Intinya. Iya, intinya yang ditanyakan itu adalah kata-kata lailan. Lailan ini adalah dhorof. Nah, Ya. Lailan adalah dhorof. Nah, dhorof tadi itu wajib dibaca nasab. Nah, tapi kenapa dalam surat apa tadi? Al-Lail, Surat Al-Qadr. Al-Qadr. Iya, dalam surat Al-Qadr ini kok bisa dibaca rofa. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Seperti itu. kalau sementara yang saya ingat sebenarnya ada penjelasan detail terkait dzaraf itu sih. Hanya saja di sini adalah nama-nama atau lafadz yang menunjukkan makna dzaraf itu memang bisa kemasukan huruf jar. Artinya nama lafadz tersebut itu memang sudah bermakna waktu begitu. Seingat saya itu memang ya nggak apa-apa kemasukan huruf jar. Berarti kalau kemasukan huruf jar misalkan ya kita sesuaikan dengan i'rabnya gitu Ustaz. Terus di situ juga ada keterangan bahwa dzaraf itu ada dzaraf yang bisa dibatasi dan ada dzaraf yang memang tidak bisa dibatasi. Misalkan nah itu keterangan lebih lanjutnya itu ya lupa Ustaz, harus buka buku itu. Iya, oke. Kalau intinya boleh disesuaikan dengan Jadi disesuaikan tarkib. dengan yang saya ingat gitu. Oke, Ingin mungkin menambah Ustaz. ya, silakan. Kalau tadi yang ayat pertama Inna anzalna fi lailatul qadr. Jadi
ketika memasukkan jar lebih menang huruf jarnya, jadi dia majrur begitu kan. Terus untuk yang kedua ini kalau baca di ini ma ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Jadi ma-nya itu mahal rofa sebagai mubtada. Nah, lailatu kenapa dibaca lailatu bukan lailatan? Di sini dia menjadi khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Wal jumlatu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi tak anin bi fi'li adra, begitu Ustaz. Jadi yang lailati pertama itu kemasukan jar, makanya dia majrur dibaca lailati. Yang lailatu yang kedua itu karena dia menjadi khabar marfu, begitu Ustaz. Iya. Saya menambah sedikit Ustaz. Oke, silakan. Enggak. Oh, ini sih saya hanya terbesit saja, terlintas. Kalau memang dzaraf yang dimansub atau dinasobkan itu biasanya itu posisinya menjadi keterangan waktu. Kalau yang di posisi selain mansub bisa kemasukan huruf jar atau bisa menjadi mubtada atau rafa, itu biasanya hanya bermakna bahwa itu bermakna waktu atau tempat itu, tidak menunjukkan bahwa ada sesuatu yang diterangkan oleh dzaraf tersebut. Jadi memang berdiri sendiri itu, misalkan Lailatul Qadri khairun gitu kan, artinya kan itu bukan menjadi dzaraf gitu loh, karena memang kalau dzaraf secara ilmu kan memang keterangan waktu, menunjukkan keterangan waktu untuk menerangkan sesuatu yang ada sebelumnya, kalimat sebelumnya. Tapi kalau Lailatul Qadri itu kan rafa tuh. Nah, ini memang kedudukannya bukan menjadi dzaraf, hanya saja kebetulan Lailatul itu bermakna waktu. Itu Lailatul Qadri itu malam Lailatul Qadar. Itu saya seperti itu. Jadi cuman jadi mahal nasab begitu ya. Belum tahu itu, Mbak. Mungkin nanti dan yang mungkin Oke. Mungkin Pak Masud sudah tahu jawabannya itu, Pak Masud itu. Ya, itu saya tertarik yang jawabannya Mbak Lulu tadi itu. Padahal kan begini Ustaz, tadi kan menyatakan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab gitu. Nah, sementara kita ini kan belajar awalnya kan Quran diturunkan lebih dulu sebelum bahasa Arabnya kan, ya. Untuk dipelajari kan Al-Quran itu kan harusnya kayaknya terbalik gitu loh kalau menurut saya menjelaskannya tadi. Kan Quran itu kan harus kita pelajari. Nah, yang kaidahnya itu yang menyesuaikan gitu maksud saya kan. Bukan Al-Qurannya yang direvisi menyesuaikan kaidah bahasa Arabnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya memang kalau saya pahami beberapa kali saya baca lewat Arabnya itu juga kalau yang di ayat ketiga itu kan Lailatul Qadri itu kan di situ tertulis mubtada mudhof ila qadri khobar wal jumlah itu karena memang di awal kata, jadi Lailatul kan mubtada dan kalau mubtada selalu posisinya kan itu tadi doma. Sementara yang di ayat kedua itu mana tadi ma Lailatul itu juga sama kan mubtada khobar juga ma Lailatul Qadri. Sementara Qadrinya itu kan mudhof ilaih, yang Lailatunya masuk di mubtada khobar. Yang ayat pertamanya yang disampaikan
tadi ada benarnya karena nilai latihan dari huruf jarda itu yang menang gitu. Karena saya pernah dengar menang-menangan di dalam nahwu itu, siapa yang kuat itu yang menang gitu kan. Ya mungkin itu secara kesimpulan Gimana Pak Vicky? Pak Vicky. Halo. Halo. Pak Vicky, Pak Vicky. Yang host siapa yang host? Yang host. Yang bisa tahu. Yang host siapa yang host? Tidak ada, Ustaz. Nggak ada yang host ini. Ya minta tolong dikabari Pak Vicky untuk menutup. Selalu begitu kalau kemarin juga Vicky. Halo. Pak Vicky. Halo, tes tes. Pak Vicky, minta tolong di mute. Oke. Di mute suaranya. Oke. Oke, ada lagi jawaban mungkin? Kalau saya izin Zat, mungkin menambahkan tidak menjawab pertanyaan tadi. Ada ketentuan qaulun fi. Ini pertama itu boleh memajrurkan dzaraf ghairu munsharif dengan lafaz min. Contoh, qul kullu min 'indillah. Kullun min 'indillah, kullun min 'indillah. Di 'indi ini menjadi majrur karena min. Yang kedua, isim setelah dzaraf jadi selalu majrur sebagai mudhaf ilaih. Kemudian yang ketiga, lafaz ma bisa masuk ke sebagian dzaraf, contohnya inda, hina, qabla, ba'da, duna. Lafaz ma ini adalah zaidah atau tambahan dan tidak ada pengaruhnya terhadap dzaraf tersebut dan tidak menghalangi amalnya, yaitu dzaraf ini menjadi mansub dan isim setelahnya sebagai mudhaf ilaih yang majrur. Contoh kalimat rajautu ayyahdura duna ma ta'khirin. Yang terakhir, ini boleh menambahkan ya bertasydid kepada isim-isim arah yang 4. Kemudian kita katakan gharbiyun, syarqiyun, janubiyun, shimaliyun. Contoh kalimat yaqa'u sudanu januba misra atau janubiyya misra. Mungkin Allah alam. Baik. Oke. Sudah selesai Pak Imam? Sudah itu Ustaz. Oke. Oke, ada yang mau nambahkan lagi? Oke, saya tambahi ya. Jadi bahwa dzaraf ya. Dzaraf itu ada dua tadi ya. Ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Kemudian dari dzaraf sendiri itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kalau mabni ya sudah, berarti apapun itu ya harokatnya pasti tetap kayak dhamir huwa, ketika rofa ya huwa mabni, dhamir mutasil hu
mu'rab ya, itu adalah bisa berubah-ubah i'rabannya tergantung mengikuti apa, seperti itu, mengikuti amil yang mana. Seperti contoh tadi yang dikemukakan oleh Pak Mas'ud ya, tentang lailan. Lailan ini adalah keterangan waktu, ya kan? Lailan adalah keterangan waktu. Nah, keterangan waktu tersebut ya, itu adalah salah satu isim atau salah satu dzaraf yang mu'rab. Jadi bukan dzaraf yang mabni. Lailan, yauman, apalagi ya, banyak ya. Jadi ada keterangan-keterangan yang menunjukkan keterangan waktu, namun itu adalah mu'rab ya, dzaraf yang mu'rab. Lah, kalau seperti itu bagaimana ya? Seperti yang dijelaskan tadi, yakni maf'ul fih ya, yang namanya maf'ul fih ya, berarti dia dibaca nasab. Namun jangan lupa ya, dia dibaca nasab yang menjelaskan tentang sebuah keterangan ya, baik itu keterangan waktu atau keterangan tempat, yang mana di dalam maf'ul tadi itu mengandung makna fi. Ini yang perlu digarisbawahi, mengandung makna fi. Contoh, ja'a Zaidun lailan. Zaid telah datang lailan, pada malam hari. Itu ada mengandung makna fi. Beda dengan kalimat ja'a, atau tadi apa, inna anzalnahu fi lailatil qadri, ya kan? Itu ada harful jar fi, sudah jelas. Nah, kalau lailan maf'ul fi tidak pakai fi, itu sudah mengandung makna, ada harful jar fi. Lah, salah satu ya sebuah dzaraf yang mu'rab, itu selagi menyimpan makna harful fi ya, selagi menyimpan makna harful fi, maka wajib dibaca nasab. Sebaliknya, ketika meskipun itu dzaraf tapi tidak mengandung maknanya fi ya, tidak menyimpan maknanya fi, maka itu disesuaikan dengan amil yang masuk ya. Contoh ya kan, yaumun adalah hari, itu adalah dzaraf ya kan. Ketika kita mau membuat kalimat telah datang hari Jum'ah misal, pasti ja'a yaumul jum'ati, yaumunya yakni dibaca dhammah, dibaca rofa. Karena apa? Karena menjadi fa'il. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya fi'il ja'a. Dan yaum tersebut itu tidak mempunyai atau tidak mengandung makna fi, ya kan? Ja'a yaumul jum'ati ya, hari Jumat telah tiba, seperti itu kan? Enggak ada di situ yaum itu menyimpan makna fi. Beda dengan yang tadi, ya kan? Ja'a Zaidun lailatal
Jum'ati misal. Ja'a Zaidun lailatal Jum'ati. Zaid telah datang pada malam. Nah, ini kan pada ini kan mengandung makna fi seperti itu. Contoh lagi, dhahabtu min yaumil jum'ati. Saya telah pergi dari hari Kamis, min yaumil khamis misal, atau min yaumil jum'ati. Saya telah pergi mulai dari hari Kamis. Berarti mulai dari hari Kamis berarti menunjukkan makna bahwa ya saya telah pergi mulai dari hari Kamis. Seperti itu. Nah, ya, jadi yang maf'ul fi ya ini mempunyai makna fi di dalam dzaraf tersebut, ya kan? Makanya tadi ya, dan perlu diingat bahwa dzaraf sendiri ada dzaraf yang mabni seperti yang dijelaskan tadi, ada dzaraf yang mu'rab. Nah, yang mu'rab ini ya seperti ini tadi bisa berubah sesuai dengan amil yang masuk. Dan juga wajib ya dzaraf tersebut wajib dibaca nasab menjadi maf'ul bih kalau dzaraf tersebut mengandung makna fi dalam penterjemahannya seperti itu. Afwan Ustaz, berarti tidak boleh ja'a Zaidun fil laili Ustaz. Ja'a Zaidun fil laili tidak boleh ya. Ja'a Zaidun fil laili. Ya Ustaz. Secara kaidah mestinya kurang pas seperti itu. Bukan tidak boleh, kurang pas. Oh, kurang pas. Saya kalau dzaraf yang sudah mengandung makna fi tapi tetap dikasih fi, huruf fi begitu. Berarti itu boleh nggak Ustaz? Ya kalau itu ya boleh-boleh saja ya kan. Boleh-boleh saja. Bahasa Arab ada tidak Ustaz yang seperti itu? Ada itu. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Fi lailatil qadri. Ya. Tapi ya mungkin dalam Al-Quran ya pasti ada maksud tertentu ya dalam pemilihan katanya. Ya karena Al-Quran sendiri itu kan ya ada mukjizat ya, Al-Quran itu mukjizat kan seperti itu. Nah, jadi i'jazur rasmi wa i'jazut tilawah itu ada di sana. Pasti ada makna tersendiri. Iya kan? Seperti itu. Ya, secara kaidah ya, contoh ya kan? Bismillah itu kan kenapa alifnya hilang ya kan? Ya itu hanya ada di Al-Quran ya. Bismillah ya kan? Kalau secara kaidah kan nggak bisa hilang ya, bismi kan gitu. Iqra bismi rabbika ya kan? Iqra bismi rabbika, tulisan bismi itu kan dengan alif, tidak menghilangkan alif seperti lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu ketika saya pernah baca itu ya, kitab I'jazur Rasmi wa I'jazut Tilawati itu ya itu karena lafaz bismi yang disandarkan kepada Allah ya. Ada beberapa ayat Al-Qur'an ya, lafaz ismun ya, yang kemasukan harful jar yang disandarkan kepada Allah, alifnya hilang. Ada beberapa ayat, yakni di surat Fatihah ya kan,
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada innahu min Sulaiman wa innahu Bismillah. Ya, itu kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alaihi wa sallam muslimin itu ya, kalau nggak salah. Nah, setiap lafadz yang ismun ya, yang setelah lafadz ismun ini disandarkan kepada Allah dan kemasukan harful jar, maka alifnya hilang. Berbeda dengan yang tidak disandarkan kepada Allah. Coba dilihat Iqra bismi rabbika. Itu alifnya masih tetap, alifnya tidak hilang. Lah itu salah satu mukjizat Al-Qur'an seperti itu ya. Ya, kalau secara kaidah ya, ketika bisa dijadikan dhorof ya mesti dijadikan dhorof seperti itu. Nah, tuh. Jadi ketika itu bisa dijadikan dhorof ya, maka seyogyanya ketika menulis ya dijadikan dhorof, maksudnya dijadikan maf'ul Ya. Kitabnya ya. promosi Pak Imam itu. Iya. Ya, di situ banyak menjelaskan tentang mukjizat penulisan Al-Qur'an ya. Kenapa kok? Apa Ustaz? Kalau yang tadi Ja'a Zaidun, itu mana yang lebih sesuai dengan kaidah Ja'a Zaidun fi lailatil jum'ati atau Ja'a Zaidun lailatal jum'ati, begitu Ustaz? Ja'a Zaidun lailatal jum'ati atau Lailatal Ja'a Zaidun di malam Jumat gitu Ustaz. Lailatal jum'ati Ja'a Zaidun lailatal jum'ati atau Ja'a Zaidun fi lailatil jum'ati. Jadi itu mana yang lebih sesuai dengan kaidah? ya, bisa dua-duanya itu kayaknya ya. Oh, berarti sama-sama benar ya Ustaz, sama-sama bisa. Yang menjadi lailatan bisa ya menjadi ini ya, dhorof ya, termasuk dhorof ya lailatan ya. Nah, Ustaz. Ya bisa nanti fi lailatil jum'ati, karena ada fi, berarti dimajrurkan. Dijadikan lailatal jum'ati juga bisa, karena lailatal jum'ati itu mengandung maknanya fi. Ya, insya Allah seperti itu. Nanti coba saya cari lagi ya terkait itu ya. Untuk jawaban sementara seperti itu. Nah, Ustaz. Ya, Syukran, Ustaz. nanti coba saya cari lagi. Mungkin teman-teman nanti juga ada ini ya, silahkan besok kita sampaikan. Nah, seperti itu. Minggu depan maksudnya. Nah, terkait dengan maf'ul fi, ya kan? Ada juga ini biasanya di dalam kitab-kitab itu ya, kitab fikih, ya, kitab apa itu kan. Ada lughatan, ada istilahan, ya kan? Ada lughatan, ada istilahan. Ya, kenapa itu kok dibaca lughatan? Apakah itu lughatan itu adalah dhorof
Ataukah lughatan itu adalah dzaraf zaman atau dzaraf makan, atau lughatan itu ya tidak mempunyai arti dzaraf? Kira-kira teman-teman gimana? Halo? As-salatu lughatan, seperti itu kan? Kitab fikih kalau nggak salah. Gimana? Ada yang bisa jawab itu? Tadi soalnya gimana sih? Iya. Jadi kan ini menjelaskan tentang maf'ul fih ya kan. Nah, biasanya dalam kitab-kitab Turat ya kan, ya Fathul Qorib atau sebagainya itu kan ada lafaz ya yang begini bunyinya, as-salat, nggak tahu, as-salatu lughatan ya kan, secara bahasa, atau as-salatu istilahan, secara istilah. Nah itu kira-kira masuk ke dzaraf enggak itu? Kalau yang ini saya pelajari mungkin itu kita masuk atau tidak di sifat dzaraf saja. Ada sifat kayak sumpu zamanan tawilan, itu aslinya ditulis sumpu tawilan gitu saja. Ada isim-isim pengganti yang mana nanti mewakili posisi dzaraf yang dibuang gitu. Contohnya sumpu tawilan yang mana takdirnya itu sumpu zamanan tawilan. Oke. Ada juga ada masdar, ada isim ain, ada lafaz, kullun, ba'dun, dan ammah, dan nisf, ada rubu'. Ada 4 kurang lebih. Berarti lughatan ini mungkin masuk ke sifat dzaraf atau sifat dzaraf itu kalau ada yang dibuang. Iya, kalau ditakdirkan itu apa itu? Yang ditakdirkan itu, maksudnya yang ditampakkan itu apa kira-kira? Kalau tadi kan sumtu tawilan ya kan, yang ditampakkan adalah sumtu zamanan tawilan seperti itu. Nah kalau lughatan apa itu kira-kira itu ya? Oke, kita cari bareng nanti. Atau ada yang ini? Atifatul qalbi mungkin? Masih belum dengar. Iya. Iya. Jadi nanti itu ada yang namanya. Tapi kalau yang maknanya mengandung fi begitu ya Ustaz. Kalau maknanya biasanya yang dalam. Iya, mengandung makna fi itu. Padahal itu bukan dzaraf. Iya kan? Lughatan. Atau zaman. Lughatan kan bahasa. Bahasa itu apakah zaman? Tidak ya kan? Apakah makan? Apakah tempat? Enggak. Ayo, gimana? Ya, itu nanti ada yang namanya pembahasan naz'ul khafdi, membuang harful jar fi. Ketika harful jar fi itu dibuang, maka wajib dibaca baca nasab, lughatan, istilahan seperti itu. Ya, nanti coba dicari itu ya. Oh, naz'ul khafdi. Iya kan? Pernah dengar kan ya?
Masul khafdi. Salam Ustaz. Ya. Oke, sudah jam 8:30 ya. Alhamdulillah diskusinya lancar dan ya nanti seperti tadi ya kan, kalau ada tambah-tambahan ya silahkan ya dicari, kemudian disampaikan besok pertemuan ke depan, tidak apa-apa ya, biar kita saling-saling menambah ilmu ya, karena berdiskusi bertukar pikiran itu ya akan mendapatkan banyak ilmu kita dari beberapa pemikiran teman-teman kita seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya, kita tutup. Baik Ustadz, saya ingin tutup ya untuk materi pada malam hari. Baik, terima kasih untuk para teman-teman semuanya. Mohon maaf jika selama ada keterangan atau penyampaian dapat kesalahan baik sengaja ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hayana katim bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma Wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kurang Ustaz.